Dari depan ya, Bu. Misi Aisyah. Air batin Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang banget ada di depan calon-calon pengusahanya Indonesia. Iya dong, ngomongnya harus begitu, ngomongnya harus positif, penuh impian, menggelegar gitu kan. Dan insya Allah kalian, anak-anak saya, adik-adik saya, bukan menjadi pekerja, tapi menjadi penyedia lapangan pekerjaan. Kita ini dibentuk dari ucapan kita. Kita dibentuk dari pikiran kita. Jadi kalau ucapan kita pengen kerja, maka kita dapat kerjaan. Tapi kalau ucapan kita adalah kita pengen buka perusahaan, buka pabrik, ya, buka jaringan resto di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, maka ucapan itu will bring you to tomorrow. Ucapan itu akan membawa Anda kepada masa depan. Tepuk tangan buat Mahakarya. Saya bilang sama anak-anak saya, Wirda, Umi Kun Hafiz Aisyah. Saya bilang sama anak-anak saya, Pak Roni, Pak Hendra, dan semua kawan-kawan di pimpinan Mahakarya Asia. Saya bilang sama anak-anak saya di Darul Quran, bahwa ketika Anda ke Mesir, jangan cuma bicara kuliah, karena saya. Misalkan anak saya diterima di Mesir, di kampus Al-Azhar Kairo Mesir, maka jangan berpikiran dan berkalimat hanya kuliah saya. Jadi harus kemudian punya ucapan, punya pikiran, saya harus buka usaha di Mesir. Ketika saya bilang kepada anak-anak saya, Wirda, Umi Kun Hafiz Aisyah. Ada yang kenal Wirda nggak di sini? Pengen nggak Wirda kemarin? Beneran? Ya sudah, nanti kamu aja ke Jakarta, mau nggak? Iya, nginep di rumah, nanti perwakilan dari Mahakarya. Yang terbaik boleh Pak. Mahakarya yang terbaik, mahasiswa-mahasiswa yang terbaik kirim ke Jakarta, nanti tanggung jawab saya pesawatnya, ya. Nanti bermalam di pesantren Darul Quran dan di kamarnya Wirda. Tapi yang perempuan. Saya bilang kalau kamu kalian nanti kuliah di Turki, kuliah di Inggris, kuliah di Eropa, atau di dalam negeri, seperti kalian sekarang ini, kalian kuliah di Mahakarya Asia, maka sayang kalau kemudian kalian ini cuman kemudian kuliah. Saya baru bergabung dengan Mahakarya Asia, alhamdulillah, dan saya sekarang ini menjadi ayah kalian semua, menjadi kakak kalian semua, menjadi ketua pembina yayasan kalian semua. Insya Allah kita akan lari, kita akan speed up. Ada 600 loh mahasiswa-mahasiswa sini, luar biasa itu. Apa artinya 600? Itu artinya 600 pengusaha loh. Iya loh Pak, nggak main-main loh Pak. Siapa yang punya uang 100.000 di antara Anda semua? Ada? Anda punya 100.000? Saya bantu. Punya nggak 100.000? Punya Pak. Anggaplah satu orang 100.000 dikali 600 Pak. Itu udah 60 juta loh Pak. 100.000 itu 60 juta. Lihat cara berpikir seorang pengusaha. Apa artinya 60 juta? 60 juta di tanah Jawa saja Pak. Di tanah Jawa itu bisa jadi 10 angkringan. Angkringan tahu? Tempat jual wedang jahe, kopi, teh, tapi nggak jual bipang ya. Pisang iya, pisang itu kan, tape, ulik. Anda tahu saya punya 10 angkringan, satu hari omsetnya 3 juta. 3 juta. Ini baru aja bikin, baru kira-kira 2 bulan. Saya bikin angkringan. Orang nanya sama saya, Yusuf Mansur sudah punya jaringan warung steak. Siapa yang pernah ke Palembang? Ada pernah makan waroeng steak? Seteak, tulisannya seteak. Waroeng, seteak, and cake. Sama bebek selamat. Ada yang pernah makan di sana? Belum pernah? Oh, udah pernah? Oh, masya Allah, alhamdulillah. Itu orang nanya, kok Ustadz udah punya restoran warung steak and shake dan bebek selamat, kok masih buka angkringan?
Iya, karena saya berpikirnya bukan 10 angkringan, tapi saya berpikirnya 10.000 angkringan. Oh iya Pak, kan saya udah bilang, ayo ikutin saya, kita. Ayo, mana suaranya? Kita. Ditentukan oleh ucapan kita dan pikiran kita. Kita ditentukan. Maksain. Kita akan dibimbing oleh ucapan dan pikiran kita. Jadi kalau kita bilang saya mau buka 1 gerobak, 1 Pak. Tapi saya membiasakan diri saya dan anak-anak saya, santri-santri saya, mahasiswa-mahasiswi kami di Darul Quran, di antar bangsa, dan hari ini di Mahakarya Asia, ngomongnya jangan start dari 1. Jadi kalau ngomong ke orang-orang, gue mau bikin 1000 taiti, gue mau bikin 1000 gerobak nasi goreng, ngomongnya seperti itu. Nah, 600 santri, 600 mahasiswa-mahasiswi. Saya nggak tahu di sini udah ada koperasi mahasiswanya atau belum. Oke, kalau belum, Senin besok langsung bikin. 600 anak-anak ini langsung investasi 100.000. Itu 60 juta. I will bring you to tomorrow. Itu 600 orang artinya 60 juta. Kalau satu angkringan kira-kira 5 juta, berarti jadi berapa? Jadi berapa tuh? 12 ya? Kurang lebih 12 angkringan. 12 angkringan dikali 3 juta, maka satu malam itu 36 juta rupiah. Let's say 30 juta. 30 juta maka satu bulan sudah berapa? Sudah 1 miliar Pak. Tapi karena misalkan kita datang sini cuman kuliah, dan gak benar kan cuman kuliah, karena kalian pasti akan melakukan hal yang lain, cuman gak tahu kan hal lainnya apakah manfaat atau tidak. Maka saya bilang nih sama anak-anak saya, Wirda, Kumi, Kun, Hafiz, Aisyah, dan santri-santri kami, pokoknya kalau kamu nanti masuk UI, jangan cuma masuk UI, langsung lihat ada tanah kosong nggak di sana, ada rumah yang mau dijual nggak di sana, di mana ada orang-orang yang berkerumun di sana, di mana ada orang-orang yang berkumpul di sana, di mana ada orang-orang banyak di sana. Kalian petain butuh apa, perlu apa, kalian sediakan, kalian buka, kalian jadi pengusaha di sana, di UI, UGM, UYM. UGM, Universitas Gadjah Mada. Kalau UYM, Universitas Yusuf Mansur. Saya ngomong terus nih dari dulu, UGM, UGM, UYM. Lah, sebulan lagi lahir. Iya kan? Sebulan lagi lahir Universitas Yusuf Mansur. Sebulan lagi. Man belum tahu diakui apa tidak. Pokoknya lahir dulu. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, saya bilang juga mau Wirda kan ketika dia mau berangkat ke Inggris. Kawir, kamu mau kemana? Mau ke Inggris Pak. Mau ngapain di sana? Siapa? Mau kuliah. Kuliah doang? Enggak Pak. Mau buka kafe di sana. Gue mau buka apa lagi? Mau buka rumah tahfiz di sana. Mau buka apa lagi? Nyari jodoh Pak. Wow, bagus keren. Dan ternyata di tahun keberapa sih Wirda ya? Di tahun ketiga akhirnya dia berhasil mengakuisisi Eagle. Oh itu kan karena bapaknya? Bukan Pak, bukan karena bapaknya. Wirda itu dapat beasiswa ke Amerika saja bukan karena bapaknya. Wirda itu dapat beasiswa ke Amerika 927 juta per tahun karena Allah Tuhannya. Saya bilang sama dia, Kawir, kamu percaya nggak Allah bisa membiayai kamu? Percaya Pak. Kalau percaya kamu sholat duha, kamu sholat malam, kamu sholawat. Berapa kamu sholawat sehari? 100 Pak. Mau beasiswa kok 100 sholawat. 1000 lah. Ya Pak, 1000 sholawat dia kirimkan sejak umur berapa? Sejak kelas 4 SD. Dia berucap nanti kuliah di Amerika. Sejak SMA udah di Amerika. SMA di Amerika tuh Wirda. Di New York, kemudian pindah ke Washington, kemudian di akhir-akhir pindah ke Inggris, mau masuk Oxford, terus akhirnya belok, bosan di Oxford, masuk ke Buckingham University. Omongan kalian jangan omongan orang lokal. Omongan kalian jangan omongan orang kelas desa. Saya pernah menerima sedekah dari seorang pemanjat kelapa. Luar biasa. Tolong diingat ya, kisah ini tolong diingat. Tolong ingat kisah ini. Yusuf Mansur pernah menerima sedekah
dari seorang pemanjat kelapa, pemetik kelapa, sebesar 100 juta rupiah. Padahal ini orang miskin. Tapi orang miskin ini kaya sekali sama pikiran. Orang miskin ini kaya sekali dengan impian. Orang miskin ini kaya sekali dengan omongan. Orang miskin ini kaya sekali dengan khayalan. Orang miskin ini kaya sekali dengan imajinasi. Dia mendengar Yusuf. Tahu Yusuf? Dulu YouTube. Tapi kita beli dari Yusuf. Insya Allah. Amin. YouTube ntar nggak ada. Yang ada Yusuf. Nah, insya Allah. Dia manjat loh Pak. Dia dengerin Antv, dia dengerin YouTube, dia manjat tuh. Kata Ustadz Yusuf Mansur, pandangan kita tidak terbatas. Kata Ustadz Yusuf Mansur, kita bisa membeli masa depan kalau kita bisa membayangkan. Lalu dia naik ke atas puncak pohon kelapa dan dia bilang, "Hey Eropa, I am coming. Hey Eropa, nanti saya datang. Hey Amerika, nanti saya datang. Hey Inggris, nanti saya datang." Wah, Dubai apa? Dubai. Dubai, Qatar, Amerika, semua dia. Tahu nggak akhirnya jadi apa dia? Jadi pengusaha cangkang kelapa. Cangkang kelapa, Ji. Bukan kelapa loh. Cangkang kelapa, Pak. Jadi cangkang kelapa dikumpulin sama dia, kemudian diekspor. Tahu nggak kemana ngekspornya? Ke Polandia. 100 juta itu adalah keuntungan perdananya dia ekspor ke Polandia. Dan itu hasil dia manjat kelapa. Dan di atas pohon kelapa dia bersumpah kepada Allah bahwa tidak akan fakir dirinya ketika dia beribadah dan berdoa pada Allah Jalla Jalaluhu. Lalu tiba-tiba kalian anak-anak ayah, saya dipanggil ayah Yusuf. Adik-adik saya dipanggil Kak Yusuf. Tiba-tiba omongannya saya pengen lulus. Iya, pengen lulus tuh gak usah diomongin bos. Pengen lulus kok diomongin. Apa yang kamu inginkan dari Mahakarya? Nah, saya pengen seperti saya gampang. Itu aja yang diomongin. Itu bukan impian. Apa cita-cita kamu di Mahakarya Asia? Saya pengen geser Pak Roni. Ah, itu boleh. Pengen geser Pak Hendra. Siap Pak Ustadz, saya pengen bikin startup Pak Ustadz. Startup apa? Saya pengen bikin startup yang bisa bikin orang kecil jadi gede, orang pendek jadi tinggi, orang gemuk jadi kurus. Wah bagus tuh. Gimana caranya? Belum tahu Pak Ustadz. Cakep. Kamu masuk tahun berapa? Tahun 2019 Pak Ustadz. Apa yang kamu inginkan dari Mahakarya Asia? Nggak ada Pak Ustadz, saya nggak sengaja kemarin Pak Ustadz. Apa yang kamu pengenin nanti? Saya kok pengen punya restoran ya Pak Ustadz. Restoran apa? Restoran makanan Jawa Pak Ustadz. Pokoknya di luar Jawa, di seluruh pulau di luar Jawa, saya pengen buka. Gitu-gitu loh. Kalimat-kalimat yang seperti itu. Siapa namanya? Mbak, coba kita lihat. Siapa namanya? Miranda Anggiba. Miranda, apa yang kamu inginin buat masa depan kamu? Aku pengen buat toko kue, tapi seluruh Indonesia. Nah, toko kue di seluruh Indonesia. Sekarang apa yang sudah kamu lakukan untuk menuju pada cita-cita kamu? Belajar buat kue. Nah, benar. Belajar buat kue dan belajar apa lagi? Buat makanan yang lain. Terus belajar apa lagi? Ngaku. Belajar apa lagi? Ya belajar bisnisnya betul. Belajar kemudian dagangnya. Oke, saya langsung pesen kue bisa. Iya, saya pembeli pertama ini. Kue apa yang paling kamu suka? Yang paling kamu jagoin? Brownies. Oke, saya pesan hari ini brownies. Ini pembeli pertamanya. Nama kuenya apa nama kuenya nanti? Brownies coklat. Namanya. Nama brandnya apa? Belum tahu Pak. Mansur aja. Brownies Mansur. Ustadz Topat nanti kirim duitnya ke Miranda ya. Miranda ya. Iya, saya pembeli pertama ya. Ada yang mau bikin ini nggak? Ada yang mau bikin perusahaan traveling nggak? Wah, ini sampai 10 tahun yang akan datang, ini bakal jadi primadona.
Siapa yang mau bikin agent traveling seluruh dunia? Saya punya kawan di Taiwan, beasiswanya putus, Pak. Izin Allah SWT, beasiswanya putus. Nggak tahu apa sebabnya putus. Begitu putus, dia iseng ngupload di Facebook dia. Yang mau kunjungan ke Taiwan, kasih tahu saya. Saya akan antar bukan ke Taiwan kata dia, tapi ke Tai2, Tai3, Tai4, Tai5. Gak taunya ada 50 orang Indonesia nyangkut kan, zoom itu, nyangkut ikut travelnya dia, padahal tidak ada wujud PT-nya, tidak ada wujud kemudian CV-nya, tidak ada wujud kantornya, tidak. Jadi emang benar omongan itu. Kadang-kadang kita nggak berani ngucap, saya pengen bangun klaster, saya pengen bangun perumahan, nggak berani kita ngucap itu, nggak berani. Saya ketika dulu kuliah, yang lain nih nyari kontrakan, yang lain nyari kontrakan, saya nggak nyari kontrakan. Saya nyari anak yang punya kontrakan. Gue pacarin. Saya nyari yang punya kontrakan. Saya datang semua yang punya kontrakan. Saya datang seminggu sebelum kemudian saya masuk kampus. Dari dulu saya udah tahu, nanti kalau saya kuliah, maka teman-teman saya satu kampus akan nyari kontrakan. So, jika saya mendarat duluan dan saya datang duluan, maka saya akan punya bank kos-kosan. Bener loh, terjadi tuh. Jadi begitu masuk IAIN zaman dulu tahun 92, saya masuk seminggu 2 minggu sebelumnya. Kemudian saya hunting, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Boji, punya kontrakan berapa pintu? Nah, yang 04. Siapa nama Bu Haji? Kamu siapa? Saya Yusuf Mansur. Anak mana? Saya anak Jembatan 5. Saya nanti akan kuliah di sini. Nama saya anu. Dan sekarang saya bersahabat dengan belasan ibu-ibu sama bapak-bapak pemilik kontrakan di kampus. Karena saya menjualkan dia. Dan nggak ada yang saya tinggiin, nggak ada yang saya lebihin. Saya sampaikan apa adanya. Tapi bonusnya adalah saya gratis. Kayak gitu loh, punya pikiran-pikiran seperti itu. Semua datang ke warung Padang, ayah datanglah ke warung Padang, mau makan kok. Semua datang ke warung Sunda, mau makan kok. Semua datang ke warung Tegal, semua makan kok. Tapi saya Yusuf Mansur beda. Begitu saya datang, saya tanya, Bang, telurnya dari mana? Dari ayam lah, gue amat lu gitu. Ya bener juga, dari ayam. Bang, dari mana telurnya? Dari ayam lah. Jangan ya Bang. Ini dari mana? Siapa pemasoknya? Ada yang ngirimin tiap hari. Oh, kalau saya yang masuk telur ini boleh nggak? Loh, kalau kamu harganya bagus, bisa ngutangin kami, ya nggak apa-apa. Pak, jadilah kemudian saya pemasok. Iseng gitu loh, masuk apa? Daun singkong. Lah kan daun singkong bukan perkara daun singkong kalau udah 2 truk. Lah kalau daun singkong cuma sepiring, nggak jadi duit. Lah ini daun singkong 1 truk, 2 truk per minggu, per bulan, nah, per hari Bang. Tapi saya pun tidak mengabaikan kuliah. Alhamdulillah IPK saya 4,3. Nggak beda kan? Iya loh, 2 semester itu. Bagi 2. Dulu saya mikir gini, alah, yang penting lulus ya nggak? Yang penting lulus terang. Saya menguasai konten, bukan menguasai ujian. Saya memang tidak menguasai ujian, tapi saya menguasai konten. Cirinya apa menguasai konten? Saya bisa bicara tentang konten. Memang saya bisa jadi gagal masalah ujian, karena ujian itu kan selera-seleranya yang bikin aja. Betul. Ujian itu selera yang bikin, tapi kalau konten itu selera kita, Pak. Saya lebih baik menguasai konten daripada menguasai kemudian tes. Saya nggak takut sama semua tes, yang saya takut sama tes pad. Udah paham nih, paham aja. Pernah nggak tes? Oke, ikutin lagi. Ayo kita dibimbing, dibentuk oleh ucapan dan pikiran. Siapa yang hari ini masih dibiayai sama ibu? Siapa hari ini masih dibiayai sama ayah? Sama orang tua siapa? Wah, ini nggak benar. Ayo ikutin saya. Ayo ikutin. Yang benar ikutin.
Enggak bener, ayo. Ayo mana suaranya? Enggak bener. Udah jadi mahasiswa. Udah jadi mahasiswi. Masih dapat duit dari orang tua. Mana tangannya? Mana tangannya? Mana tangannya? Tepok jidatnya, enggak benar. Oke, sekarang keluarin handphonenya masing-masing. Keluarin handphonenya. Semua yang masih dibiayai sama orang tua, keluarkan handphonenya. Sudah? Tahu nomor orang tua? Tahu? Tulis WA. Tulis SMS. Mama, Bapak, gak usah lagi ngirim duit. Kalau kamu bilang jangan, maka kamu akan selama-lamanya dibiayai orang tua. Harus bilang begini, siap Ustaz. Siap cek. Bismillah. Kalau perlu tambahin. Minta nomor rekeningnya mah. Keren. Sama pasportnya. Siapa yang belum pergi haji orang tuanya? Oke, sekalian tulis di sana. Kakak bukan cuma nggak mau lagi dibiayai, tapi kakak malah minta nomor rekening mama dan bapak, dan kakak pun insya Allah tahun depan akan mengumrohkan mama dan bapak. Amin. Jangan amin, tulis. Ayo tulis. Siapa yang berani? Ayo tulis, kemudian kirim. Yang berani lapor saya. Kita mau lihat apa jawaban orang tua. Biasanya jauhin, sehat loh. Ayo, berani nggak? Oh nggak ada WA, apa SMS apa? Nggak ada. Orang tua serumah mau bicara nanti sama orang tua? Toh. Harus pede ya. Siapa namanya? Aldo Agustin. Ada nanti pulang langsung pede, langsung bersimbung di kaki orang tua dan minta maaf sama beliau. Manggilnya apa? Kalau kesini Uma, maafin. Maka kamu dipanggilnya apa? Aldo biasanya. Aldo. Uma maafin Aldo. Dari kecil sampai sekarang masih dibiayai sama Uma. Sekarang yang Aldo butuhin cuma doa. Doain Uma. Mulai besok Aldo akan biayai sendiri. Izin motor Uma saya jual. Ya barangkali dia udah dikasih motor kan? Betul nggak? Dari motor itu kamu isi. Handphone, dari handphone ini kamu isi. Hah? Kamu punya apa? Punya baju, baju kamu jual. Loh, saya begitu Pak. Saya terima 125.000 dari Umi ibunda saya. 125.000 dari Umi Noni, kakaknya ibu saya. 125.000 lagi dari Umi Iyo, kakek nenek saya. Saya bilang, malu kali saya ini. Kok masih terima uang ini? Terus saya bilang, saya ini aja lah, minta doanya aja. Saya minta ongkos aja, satu ini ongkos, mau ke Tanah Abang. Saya ke Tanah Abang loh, dalam keadaan tidak ada yang saya kenal. Saya ke Tanah Abang tidak ada yang saya kenal. Saya datang dengan satu keyakinan, masak satu Tanah Abang, gak ada yang percaya sama saya. Gitu. Bermodalkan wajah yang bukan wajah penjahat, bermodalkan wajah yang berbalut wudu, bermodalkan sholat duha, berharap Allah yang ada di kanan saya, lalu Allah menemani saya bicara dari toko ke toko, berharap bahwa nanti saya bisa dapat barang. Nawaitu tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya jalan ke Tanah Abang. Dan toko pertama langsung tutup Pak. Assalamualaikum, udah mau tutup deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, ini kalau saya kan mau ke kampus ya Mbak, mau ke IAIN. Kamu anak kuliahan? Iya, kecil amat gitu. Memang saya kecil kan, karena agak gedean nih, berat badan COVID naik. Ini lagi berusaha six pack lagi nih. Doain deh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, ini kan saya mau ke kampus ya. Kampus mana? IAIN. Oh, kamu anak kuliahan? Iya. Ini kalau saya bawa celana jeans boleh? Boleh. Berapa duit? Sekodinya sekian. Mbak percaya nggak sama saya? Nggak ya? Serius? Iya percaya. Kalau percaya 2 kodi dah. Kok 2 kodi? Ya tangan kanan sekodi, tangan kiri sekodi.
Jaminannya apa? Kamu bakal balik lagi apa jaminannya? Nggak ada. Jaminannya niat baik saya aja lah, saya pengen jualan, saya pengen bener-bener mandiri, BCA, BNI, BRI. Ya. Apalagi selain tanah jin? Beneran Pak, boleh ngambil yang lain? Boleh lah. Ya udah, saya pilih ya Pak. Kaos, meja, semua. Terus saya naik bajai pulang ke rumah. Jadi dagangan itu saya bawa pulang dulu Kiai. Ini di sebelah saya Kiai Opat yang punya Baitul Akbar, Baitul Quran Al Akbar di Palembang. Ada yang tahu? Yang Quran gede-gede dulu. Ini Kiai Opat yang punya. Nah itu Kiai Opat saya bawa dulu dagangan itu naik bajai ke rumah saya di Jembatan 5. Saya minta ditiup sama ibu saya. Saya bilang sama ibu saya, Bu, saya mau jualan. Tolong ini dagangan ditiup. Bacain Fatihah terus ditiup. Bacain Fatihah tuh mau Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup tuh. Biar laku ya. Kemudian kepala saya diambil, ditiup juga ubun-ubun saya. Yang sabar kalau dagang. Iya benar. Tahu saudara, begitu saya keluar rumah ada Lili teman saya. Si Lili ini kerjanya di Matahari Mall. Kalau sore tutup, jangan ganti bulan kan? Dia kerja di Matahari Mall. Dia ngeliat saya, Man, bawa apaan? Gitu. Bawa kaos Ji, bawa kaos Li. Buat apa kaos? Ya buat jualan. Dia sudah tuh, boleh. Lihat. Bagus nih. Udah gua bawa dah, gua yang jualin. Ya Li, gua baru jualan. Masa lu langsung take over? Udah, karyawan Matahari Mall banyak. Nanti gua jualan sama dia. Itu gak masuk akal buat telinga saya, gak masuk akal buat kepala saya. Terus lu kerja di Matahari Mall, tapi lu beli punya gua, mau dijual ke karyawan, gak masuk akal. Kenapa gak masuk akal? Lah kan aku gak ngerti deh. Gini Sof, mereka itu kalau beli di Matahari Mall cash, gua mau tangin. Ya kalau mau tangin gua gak mau. Enggak, lu gua bayar cash. Serius Li, serius. Itu yang saya bilang. Toko itu begitu saya datang langsung tutup. Serius. Karena saya hari itu datang 2 kali dan langsung berdiri di depannya. Saya bilang, Mbak izin satu toko langsung saya ambil. Saya yang jualan, Mbak keluar. Ya tentu ngomongnya bye-bye. Tapi saya pindah tuh dari ngadep begini jadi begini. Dan besok teman-teman kampus pada datang ke situ seakan-akan toko itu punya saya. Itulah yang harus saudara lakukan. Ada rumah-rumah penduduk nih, langsung ketok. Assalamualaikum, mau dijual nggak? Ini mereka harus sadis. Orang lain lebih sadis lagi, langsung dilingkerin sama orang lain, langsung jadi kawasan Pak. Dan ngelingkerinnya tuh di atas heli mereka. Kita ini udah dijual ruko pun nggak mau ditanya. Udah dijual tanah pun ada panjang tiangnya nggak mau ditanya. Saya dulu nggak gitu, langsung saya tanya, bapak satu Ciputat saya tanya, siapa yang mobil yang mau dijual, siapa yang motor yang mau dijual, siapa yang dirinya mau dijual. Saya tanya tuh, siapa yang rumahnya mau dijual, siapa tanahnya yang mau dijual, calo, saya jadi calo, selama jadi mahasiswa jadi calo, karena itulah hidup. Makanya saya tuh bahagia. Universitas Mahakarya Asia buka S1 kewirausahaan online. Ini isinya. Jadi saya sangat menyarankan bila Anda sudah ambil kampus nih di Mahakarya Asia dan Anda sudah ambil jurusan apapun, ambil lagi S1 kewirausahaan online itu. Karena akan ketemu materimu ini. Cuma nanti bagaimana caranya biar anak-anak misalkan bayarnya cuma 25% gitu loh. 30%, 50% jangan disamain dong. Kan mereka udah jadi mahasiswa. Atau dikasih pinjaman beasiswa. Nanti bayar setelah mereka jadi mahasiswa. Karena mereka ini harus jadi pengusaha-pengusaha hebat supaya mendukung pencalonan saya 2024. Waktu. Oh siap. Ternyata masih ada jadwal ketemu dengan teman-teman Mahakarya yang lain. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan kalian bersemangat.
Pokoknya yang belum punya kalimat, yang belum punya ucapan, jatuhkan ucapan. Ya, yang paling dekat ucapan itu adalah ke orang tua kalian. Siapa yang berani mematahkan besi pada hari ini, siapa yang berani membakar perahunya, kapalnya hari ini, maka dia akan mati. Aldo, saya catat ya. Pokoknya kamu pulang langsung pamit. Mama, pokoknya nggak usah lagi ngasih saya uang jajan. Harus semangat dong. Siapa namanya? Jaya Anggara. Namanya udah nama Jerry. Jerry Anggara. Oh, namanya udah nama bupati nih. So, pilih dia nanti tuh. Kalau perlu bilang sama orang tua begini loh. Mama, udah pernah ke Turki belum? Nanti mama bilang, belum, sama. Saya belum. Tapi ntar malam saya mau sholat malam, Ma. Saya mau doa sama Allah. Mudah kita berdua foto di depan Istanbul punya masjid Hagia Sophia. Dan kamu lihat ya, paling dari ucapan kamu sekarang bulan apa ini? Syawal. Bulan Mei atau Syawal. Paling nih ya, bulan Rejab lah. Itu udah kejadian. Bener Pak, nggak usah mikir, yang perlu kita ngucap. Nggak perlu mikir, yang penting kita ngucap. Berani ngucap nanti jadi. Tapi nggak berani ngucap, nggak berani jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan anak-anak saya ini pemimpin-pemimpin kelas dunia. Pekerja-pekerja profesional kelas dunia. Pengusaha-pengusaha yang hebat kelas dunia. Yang disayang oleh-Mu ya Allah, yang lurus, yang lempeng hidupnya. Jauh dari dosa, jauh dari maksiat, jahat dan keburukan, kesalahan. Ya Allah, jadikan mereka ini hidup yang manfaat dan semua anak muda di seluruh Indonesia Raya. Rabbi fir lana warhamna tub alaina, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya atas nama pribadi, juga atas nama Pak Putu, Pak Made, Pak Rektor kita Pak Vero, dan semua keluarga besar Universitas Makassar Asia. Pertama, mengucapkan terima kasih banyak. Yang kedua, salam kenal, salam hormat. Saya sekarang sudah menjadi bagian dari Anda semua. Mudah-mudahan bisa manfaat buat yang kemudian harinya. Yang ketiga, banyak minta maaf atas kekurangan dari Mahakarya Asia. Insya Allah, mudah-mudahan dengan kehadiran kalian semua, Mahakarya Asia akan melebihi kampus-kampus lain di planet bumi ini. Insya Allah. Banyak-banyak berdoa, yang lempeng hidup, yang lempeng, yang lurus hidup. Insya Allah bakal enak di masa-masa yang akan datang. Jazakumullah sana jaza. Salam buat keluarga besar di rumah. Salam hormat. Mudah-mudahan kapan-kapan saya bisa kembali lagi sama Wirda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.